Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan bersama-sama bagian yang kedua dari firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu bersandar pada kemurahan Tuhan. Nah, di bagian yang kedua ini saya lanjutkan dari bagian yang pertama di Sabtu kemarin. Ya, saya bacakan di Alkitab kita. Bagi yang membawa Alkitab, ya, buka Alkitabnya di 1 Samuel pasal 30 ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu Daud bukan hanya seorang yang pernah menari. Bukan menari seperti Daud menari. Masih ingat lagu itu? Ya. Bukan menari seperti Daud menari. Tapi lihat, di 1 Samuel pasal 30 ayat 4, Daud juga pernah menangis. Sampai tidak kuat lagi menangis. Mengapa? Karena di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Ziklag, kota di mana Daud dan keluarganya tinggal, dan semua orang yang bersama dengan Daud itu diserang habis, dan mereka semua diangkut oleh Amalek menjadi tawanan. Daud sedih karena istrinya juga diangkut, anaknya juga diangkut. Tetapi lihat, sebagai seorang pemimpin, Daud sebenarnya lebih berat lagi. Selain istrinya diangkut, dia juga disalahkan. Anaknya sudah tertawan juga. Orang lain anaknya yang tertawan marah sama Daud juga. Jadi Daud mengalami tekanan yang double, yang triple. Dan dalam keadaan demikian, apa reaksi Daud? Apa respon Daud? Kita tahu bahwa kita juga bisa mengalami keadaan seperti Daud, dan kita harus punya respon yang positif. Kita melihat sisi kehidupan kita pernah mengalami seperti Daud yang menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Bisa jadi kita mengalami ketika kehilangan pasangan hidup. Kita kena persoalan ekonomi. Bahkan debt collector sudah di depan rumah. Mungkin seperti yang dialami Bu Sabrina yang sedang bergumul. Kita doakan terus. Yang harus menantikan berita kondisi kesehatan jantungnya. Bisa jadi karena beberapa di antara sahabat doa yang saat ini live di YouTube berkata, "Pak, saya juga punya persoalan. Dan saya sedang mengalami tangisan yang tidak lagi saya kuat menangis." Nah, yuk kita belajar dari Daud. Di ayat 6 Alkitab mencatat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita melihat sebenarnya ada dua respon. Ya, di bagian inilah yang saya sudah katakan, bahwa ada dua pilihan ketika masalah besar menimpa kehidupan kita. Masalah itu memisahkan kita dari Tuhan, atau masalah itu mendorong kita makin mencari Tuhan. Ada sahabat doa yang berkata, "Saya punya masalah. Sejak saya dikasih tahu, diajak oleh teman kantor, 'Kamu punya hal apa?' Jadi ini di kantor ini ada anak Tuhan yang selalu peka. Kalau ada temannya punya masalah, dia datangin, dia dekati, dia layani dulu, lalu dia ajak, 'Mau gak kamu doa Fajar?' Ini ada anak-anak Tuhan yang juga saya dengar di
dalam sahabat doa. Dia kalau dapat kabar di handphonenya, di grup, ada teman ini yang sedang periksa kesehatan, ada yang ini kondisi sakit, dia langsung pribadi dia hubungi. Dia tanya dulu apa masalahnya, sakitnya apa. Setelah itu semua, dia bicara begini, kamu mau gak didoakan? Nah, saudara, hati terbuka untuk didoakan. Setiap orang senang didoakan. Dan pelayanan anak Tuhan ini di sahabat doa, ketika dia bilang mau didoakan gak, dia tawarkan. Waktu dijawab mau, dia layani dan dia ajak. Setiap hari kamu ikut sahabat doa. Nah, sahabat, ternyata masalah yang dialami oleh orang yang sakit itu mendapat sebuah jalan keluar, bahwa ada satu kelompok sahabat doa yang menopang kesembuhan dalam doa, mendoakan, melayani, mencari Tuhan. Dan yang melayani temannya yang sakit ini memberikan sebuah jalan keluar. Silakan pilih. Sekarang kamu ada masalah kesehatan, mau memisahkan diri dari Tuhan, atau mau bawa masalahmu datang kepada Tuhan? Kamu akan membiarkan masalahmu membawa kamu menjauh dari Tuhan, atau kamu bawa masalahmu mendekat kepada Tuhan? Jadi sahabat doa ada dua pilihan. Masalah yang bawa kita, atau kita yang bawa masalah. Saya ulangi. Masalah yang membawa kita menjauh dari Tuhan, atau kita yang bawa masalah itu datang ke Tuhan. Semua orang punya masalah. Kita semua ada kesulitan, ada tantangan. Tadi ketika mulai ibadah, aduh Pak, kita mau tampilkan teks lagu, ini kesulitan nih laptopnya. Entah laptopnya berat bekerja, entah laptopnya sudah sulit, ada banyak sampahnya, ada banyak datanya, perlu di reset, atau karena perlu di upgrade, atau versinya yang belum dinaikkan, atau prosesornya yang tidak kuat lagi. Ada banyak hal. Tapi laptop aja bisa tidak kuat. Jangankan orang. Mesin saja butuh istirahat. Mesin saja butuh waktu untuk bekerja. Namanya dia running ya. Waktu dibuka gak bisa langsung dipaksa. Dia butuh di reset juga. Itu laptop. Itu mesin. Apalagi manusia yang diciptakan Tuhan butuh kembali kepada yang mencipta. Sahabat doa, ketika setiap pagi kita datang ke Tuhan, kita meriset diri kita. Setiap pagi kita datang cari Tuhan, kita restart diri kita. Setiap fajar kita datang berdoa dengan sahabat doa, kita mericas diri kita. Jadi ingat 3 hal ini. Restart, ya, recharge, ya, apalagi merefresh. Nah, kita butuh itu. Nah, sekarang pilihan kita. Kita memilih mau bersama-sama datang kepada Tuhan, saling menguatkan. Wah, luar biasa. Mungkin selama ini sudah mencoba sendiri berdoa. Nggak semua orang kuat. Tetapi setelah bersama sahabat doa, bangun jam 4.30. Tadi sudah saling menyapa. Shalom, apa kabar? Shalom yang ulang tahun Pak Ali. Wah, ramai-ramai ucapin ulang tahun. Wah, shalom. Ada yang tanya, yuk mau dinyanyikan tidak? Shalom. Nah, itu saling menguatkan. Seperti arang yang menyala, disatukan, jadi apinya besar. Setelah itu, ada sahabat doa. Saya satu persatu perjalanan rohaninya saya tahu. Pak Fu, habis bersekutu dalam sahabat doa, wah, saya seger. Lalu saya secara pribadi, saya lanjut baca Alkitab.
Tiap hari selesai ikut sahabat doa, selesai sahabat doa jam 6, saya masuk kamar, saya baca Alkitab. Ada kekuatan baru. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Yuk, saya percaya ini waktunya kegerakan Tuhan. Ini waktunya masalah ditundukkan di hadapan Tuhan. Saat ini banyak orang di mana-mana punya masalah, punya pergumulan. Tapi masalah yang di sekitar kita lihat itu peluang, itu kesempatan membawa nama Tuhan kepada semua orang. Meninggikan nama Tuhan di tengah keluarga kita. Memasyurkan nama Tuhan kepada orang-orang yang butuh jawaban doa. Saat ini kesempatan. Jangan mata hanya lihat masalah, tapi lihat Injil diberitakan. Injil diperluas. Ini kesempatan. Ini saatnya. Karena itu, pilihan kita apa? Ketika ada masalah, pada saat Daud melihat kota Ziklag berasap, wah, dengan orang-orangnya yang pulang dari berperang. Ya, memang perangnya tidak jadi karena perang saudara. Puji Tuhan, dilindungi Tuhan, tidak jadi perang saudara. Waktu dia pulang ke Ziklag terbakar, semua orang menangis lihat kota yang terbakar. Dia juga menangis, tapi orang salahkan dia. Wah, sedih. Pilihan Daud apa? Dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Daud kembali mengingat Tuhan. Daud kembali berkata, aku tetap harus percaya sama Tuhan. Aku harus berpegang sama Tuhan. Hanya Tuhan jawaban. Hanya Tuhan jalan keluar satu-satunya. Tidak ada yang lain. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara pilih yang mana? Waktu ada masalah, salahkan orang lain. Waktu ada persoalan, cari-cari kambing hitam. Nggak ketemu kambing hitam, kambing abu-abu. Juga nggak apa-apa. Sahabat doa, waktu di rumah tangga kita ada persoalan. Bagaimana kita fokus bahwa ini menjadi jalan keluar pemulihan rohani. Ketika di dalam karir pekerjaan ada kesulitan, ada himpitan, tantangan pekerjaan, kita mau menyalahkan orang atau cari jalan keluar. Saya selalu punya prinsip satu ini. Kalau ada masalah, ada kesulitan, ada lihat sesuatu, kesalahan, jangan menghakimi. Bisa kasih solusi nggak? Jangan mengkritik. Ya, kalau kritik yang bagus itu harus disertai dengan solusi. Solusinya apa? Ketika bawa mobil, ban mobil kempes, jangan keluar mobil, marah, tendang mobil. Ini gara-gara tadi di rumah tidak dilihatin dulu istri saya, suami saya nggak lihatin dulu. Kalau dia lihat dia bisa ingetin saya bawa ban kempes, jadi saya nggak di tengah jalan kempes. Udah, jangan cari siapa yang salah. Ini semalam siapa yang bawa mobil ya? Udah tahu kempes nggak di ini? Lalu telepon sana sini, kamu ya nak ya? Marahin anak yang pertama, marahin anak yang kedua. Cari tahu, bukan itu. Kalau ban kempes, langsung lihat di mana tempat terdekat, tambal ban. Setelah selesaikan masalahnya, baru pulang ke rumah diskusi nanti malam. Ini tadi mama bawa mobil kempes bannya. Ajarin kalau lain kali ada ban kempes kerasa, ingetin yang selanjutnya bawa mobil. Atau kita yang bawa pergi isi. Jadi jangan di situ menangisi keadaan, tendang-tendang mobil, marah-marah ini kenapa ban kempes, lalu cari siapa yang semalam pakai. Bukan, segera perbaiki. Nah, itu pilihannya. Sekali lagi ya, pilihan kita cari Tuhan ya, atau tangisin masalahnya. Kalau Daud, dia cari Tuhan. Karena itu saya mau berkata, cari dahulu kehendak Tuhan. Ketika masalah kehidupan membuat kita kehilangan tujuan. Karena Tuhan punya tujuan ilahi atas arah hidup kita. Pegang ini. Tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita
yang Tuhan tidak punya tujuan ilahi di dalamnya. Yusuf ditangkap saudaranya, dibuka jubahnya, disobek jubahnya yang bagus yang dikasihkan papanya. Yusuf dimasukkan ke sumur. Tuhan punya tujuan ilahi. Di dalam kesalahan manusiawi terhadap kita, Tuhan berintervensi untuk tujuan ilahi. Yusuf diangkat dari sumur. Orang lewat. Ya, ada musafir lewat. Jual Yusuf. Waktu Yusuf dijual sampai ke Mesir, Tuhan punya tujuan ilahi terhadap masalah yang sedang terjadi. Jadi, cari dahulu kehendak Tuhan. Ya, Tuhan kehendakmu apa? Ketika ada masalah kehidupan terjadi, tanya, Tuhan, saya masuk hadirat Tuhan. Saudara masuk hadirat Tuhan, tanya, maksud Tuhan apa dengan yang saya alami? Rencana Tuhan apa? Jadi cari kehendak Tuhan ketika masalah datang. Jangan sampai masalah membuat kita kehilangan tujuan. Karena begini, iblis selalu ingin mengarahkan tujuan hidup kita pergi dari rencana Tuhan, dari kehendak Bapa. Lihat, waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani, Yesus berdoa, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi, apa yang mau iblis lakukan? Iblis tidak mau Yesus menggenapi keselamatan bagi umat manusia. Iblis mau membuat Yesus keluar dari tujuan ketika datang ke dunia. Misi yang dari surga ke dunia, iblis berusaha geser. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Sahabat-sahabat doa sudah ditebus oleh Yesus. Setiap kita memiliki rancangan ilahi dalam hidup ini yang dari surga. Bapa di surga punya rencana dan rancangan. Serta rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Gak mungkin masalah yang terjadi Bapa itu mau merebut sukacita kita. Bukan, Bapa justru ingin kita hidup dalam sukacita, rancangan damai sejahtera. Tapi iblis ingin merebut sukacita dan damai sejahtera yang dari Bapa. Ingat, kita punya Bapa yang adalah sumber damai sejahtera, sumber bahagia, sumber sukacita, sumber berkat, sumber segala kebaikan. Tetapi iblis ingin merebut itu semua. Maka ketika masalah kehidupan itu menimpa kita, jangan kehilangan tujuan. Tujuan saudara hidup di dunia sebagai anak Tuhan apa? Apa tujuan kita? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Ini tujuan kita. Jadi ketika ada masalah, segera cari kehendak Tuhan. Apa? Supaya ya ketika masalah kehidupan itu datang, tidak membuat kita kehilangan tujuan ilahi. Karena Tuhan punya tujuan ilahi atas arah hidup kita. Oh, Yusuf yang dijual, Yusuf yang dijadikan budak, akhirnya menjadi pemimpin, orang nomor 2 di Mesir. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudaranya takut, kaget waktu ketemu Yusuf. Yusuf bilang apa? Kamu merancang-rancangkan yang jahat untuk aku. Jangan takut, aku gak balas kejahatanmu. Adik-adiknya berlutut. Wah, takut semuanya. Ini Yusuf ternyata. Yusuf bilang, aku. Ini Yusuf yang kamu jual dulu. Wah, ketakutan semua. Dan Yusuf bilang, gak usah takut. Kamu merancangkan yang jahat. Tetapi tujuan ilahi, rancangan ilahi, tidak akan pernah gagal oleh karena kejahatanmu. Dengar, sahabat doa. Suamimu mungkin, istrimu mungkin terjadi hambar hatinya. Bahkan mungkin tidak menganggap kita lagi. Bahkan cinta dalam hatinya hambar. Bahkan pasangan, rekan kerja, partner bisnis punya rancangan yang jahat. Tapi dengar, rancangan jahat manusia tetap tidak bisa menggagalkan rancangan ilahi, tujuan ilahi atas hidup kita. Haleluya, Hosana. Lambaikan tangan saudara semua yang berkata amin. Haleluya.
rancangan jahat manusia tidak bisa menggagalkan tujuan ilahi atas hidup kita. Kita harus percaya itu. Tapi kita harus bagaimana? Datang kepada Tuhan ketika punya persoalan. Nah, saya mau sampaikan bahwa kita lihat ketika perjalanan hidup kita masing-masing pasti berbeda. Ya, ada yang hari ini bergumul di dalam hal kesehatan, ada yang masalah bergumul dalam hal bisnis, ada yang bergumul dalam masalah rumah tangga. Dengan perjalanan hidup kita masing-masing pasti berbeda. Namun, rumitnya masalah yang kita hadapi mungkin sama. Semua merupakan proses pembentukan iman dan mengasah kepekaan rohani kita. Jangan pernah menyerah. Dengar, setiap kita punya masalah yang berbeda. Tapi kita semua manusia, ada masalah. Ya, ada yang hari ini pilek lah, ada yang batuk lah, ada yang hari ini tidak bisa meeting, ada yang hari ini belum dibayar tagihan, ada banyak masalah. Ada yang hari ini anak muda belum bisa bayar uang kuliah, ada tantangan. Ya, semua punya masalah rumitnya, ya. Walaupun masalah berbeda, tapi rumitnya samalah. Rasanya bagi setiap orang kalau punya masalah, masalahmu nggak besar, aku yang besar. Kalau orang ngalamin persoalan, wah rasanya dia yang paling berat di dunia. Kamu belum berat. Kamu nggak tahu. Kalau istri saya tinggalin saya. Istri saya nggak cinta saya. Kalau kamu nggak seberat saya. Wah, ada anak-anak muda. Saya lebih berat. Saya nggak punya pulsa. Nggak punya pulsa. Bagi dia, seluruh dunia runtuh. Itu paling berat. Dengar. Semua merupakan proses pembentukan iman. Persoalan, pergumulan, tantangan. Ya, itu untuk mengasah kepekaan rohani kita. Kita masih peka nggak sama pimpinan Tuhan? Jadi, jangan pernah menyerah. Yuk, kita belajar dari Daud. Yang terakhir saya mau sampaikan. Ketika saya membaca Daud mau dilemparin batu, dia sendiri ikut menangis. Anaknya juga hilang, istrinya juga ditawan. Tapi dia langsung datang kepada Tuhan. Apa yang kita belajar? Setiap usaha kita mengatasi masalah harus dibangun di atas campur tangan Tuhan. Saya ulangi, setiap usaha kita mengatasi persoalan, setiap cara kita mengatasi kerumitan hidup, setiap masalah ya yang kita sedang hadapi harus dibangun di atas fondasi iman. Dasarnya harus iman, fondasinya iman. Dan yang kedua, melibatkan campur tangan Tuhan. Dengan berdoa fajar, dengan datang kepada Tuhan setiap pagi. Inilah cara kita meminta campur tangan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi.